Ya, para hadirin, para syarifah, para zuriat Nabi Muhammad SAW, dimanapun beliau berada. Wabil khusus mungkin yang ada di tengah-tengah kita sini, yang mana ulun pada tahu minta ampun, maaf halal dan ridha. Apabila ada ahlul bait di sini, ulun pada tahu yang mana orangnya. Yang sama-sama kita muliakan para guru-guru agama, terutama ayahanda kita Guru Abdul Ghani yang di samping ulun. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, sehat badan. Yang mulia, yang dimuliakan Allah, ada di sini guru ulun Habib Muslim, yang mana kita doakan beliau mudah-mudahan juga sehat walafiat, panjang umur, sukses di dalam karirnya dunia dan akhirat. Dan sama-sama kita muliakan dan dimuliakan Allah guru Ustadz. Di sini ada Ustadz Muhammad Rizwan yang datang dari kota Borobudur lah, tapi aslinya orang Amuntai. Kau mana dia? Amuntai, nih orangnya. Indung, Pak Kadis Indung, nih orangnya di Gadira. Muhammad Rizwan namanya. Masih bujang nggak? Beliau yang masih sorangan. Kalau ada anak yang cocoknya dalam diri Minanto nih, cocok. Lawan tiga Ustadz Rahmat. Nih sama. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, sukses dalam karirnya dunia sampai akhirat. Dan yang kada bisa ulun sebutkan satu persatu yang mana di sini satu kampung di sini atau guru-guru mualim yang ada di sini ulun kada kenal. Kenapa? Kada ada catatan gitu. Maka ada catatan guru lah, ada tadi disebut-sebut kada ada catatannya. Jadi kada kenal ulun. Minta halal, minta ridho kalau kada tersebut nama dia. Dan yang sama-sama kita hormati para tokoh masyarakat desa Padang Jaya, yang mana di samping ulun sini ada kades kalau alhamdulillah anu sidin kadesnya. Doakan mudah-mudahan sudah sehat badan, berpanjang umur. Mudah-mudahan nantinya bisa mengayomi masyarakat dengan mutabaah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tokoh masyarakat yang lain pun ulun kada bisa menyebutkan nama dia karena ulun kada tahu dia yang mana. Ini Bapak Muhammad, ulun minta halal juga membelakangi bagian grup hadsi bersolawat bersama majelis zikir dan solawat Rijalul Ansor dan grup hadsi Al-Hasibu. Mudah-mudahan berkat beliau yang membaca, yang melantunkan syair kepada Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan artinya berkat beliau yang ada di sini kita selamat dunia sampai akhirat. Apalagi yang disebut habisan sudah Kades, RT semua dari RT 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan? Sampai berapa sini RT-nya? 12 hadir berapa? Hadir. Nah, alhamdulillah. Kalau mau hadir di tempat majelis sholawat ini khususnya bagus, alhamdulillah. Kalau mencalonkan pilih lagi kalau mau hadir seperti ini.
Nah, kada bisa ulun sebutkan nama yang satu persatu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, pecinta Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita ini menceritakan, mengesahkan tentang akhlak, tentang perilaku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misalkan dikumpulkan satu dunia, semua ulama, ustadz, guru dikumpulkan satu dunia, disuruh menceritakan tentang kisah cerita Nabi Muhammad satu persatu dengan cerita yang berbeda sampai hari kiamat pun tidak akan habis. Di dalam ini ulun paham ya ulun lah. Kita kumpul juga sini ada Banjar ya lah. Bersatu padu dikumpulkan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ulun di sini kada ceramah, kada pidato, kada ulun membacakan kitab yang mana memang dipesani daripada guru ulun atau guru-guru kita. Apabila hendak acara seperti ini, Ahmad kalau bisa berkitab presiden apa? Yang pertama apabila berkitab ada layau kepandir. Paham kalau layau? Layau itu apa ya bahasa Indonesianya? Melenceng. Melenceng lah, nah kada supaya kada layau. Dan yang kedua ada pandangan daripada guru kita, ya kan? Nih. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akunu ahabba ilaihi min waladihi wa walidi wan nasi ajma'in. Belum sempurna iman salah seorang kamu kecuali kalau saya, kata Nabi, adalah lebih dikasihi dibanding dengan orang tuanya dan anaknya dan seluruh manusia. Itu apabila cinta kita lebih besar dengan anak kita atau keluarga kita, maka belum sempurna keimanan kita, kecuali kecintaan kita lebih daripada, artinya mencintai Nabi Muhammad yang paling utama, baru sempurna keimanan kita. An Anas radhiyallahu anhu anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala mata sa'ah, kapan hari kiamat? Nih ada seorang Arab Badui ini gurulah ibaratnya Arab kampung, gurulah dusun, ya kan? Nah kada tahu bahasa dia orang tuh, ya mengiau Nabi Muhammad aja, kenapa ia kada paham? Bertanya kapan hari kiamat? Bertanya kapan hari kiamat? Qala ma'atadalaha, apa sudah yang engkau persiapkan? Yang engkau persiapkan apa? Jadi bertanya kapan hari kiamat? Apa sudah yang anda persiapkan? Lalu kata Nabi, apa kala atak Badui tadi? Ma'atadalaha min kasinu sholatin. Yang aku persiapkan artinya sholatku kada banyak, saumin, puasaku pun kada banyak, walau sedekahku pun tidak banyak, walakinni uhibbullahu wa rasuluh, tapi aku mempunyai cinta yang besar kepada engkau ya Rasulullah. Ini modal cinta Arab Badui ini. Sembahyangnya kada kaya orang, kada tapi banyak, mungkin yang wajibnya aja digawe. Sedekah pun kada banyak, puasa pun kada banyak, mungkin puasa Ramadan aja, puasa sunnah-sunnahnya Arab rancak parai juga.
Tetapi kata Arab Baduy, tetapi aku mencintai engkau ya Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, anta ma'aman ahbabta. Artinya sesungguhnya engkau bersama orang yang engkau cintai. Nah, jadi modal cinta. Modal cinta. Jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, pecinta Maulid Nabi Muhammad SAW yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengenai cinta ini di dalam kitab Sarah Burdah, di sana dikatakan cinta ini terbagi dua, guru. Terbagi dua, Pak Kades. Yang namanya mahabbah ikhtiyariyah dan mahabbah kahriyah. Jadi kada bisa kita cinta itu modal cinta aja. Cinta ini ada syaratnya. Yang pertama tadi cinta ikhtiyariyah dan yang kedua mahabbah kahriyah. Apa yang dikatakan mahabbah ikhtiyariyah? Seperti kita mencintai, mengenal akan wali-waliullah, itu namanya mahabbah ikhtiyariyah. Seperti kita mencintai mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pun mahabbah ikhtiyariyah. Arti mahabbah ikhtiyariyah ini mahabbah yang harus diusahakan, mahabbah yang harus dicari. Kada bisa pian mengaku cinta kepada Nabi tapi pian malas bermajlis. Tidak bisa kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sedangkan kita kada mengenal dengan Nabi Muhammad. Pian mengaku aku cinta dengan Nabi Muhammad, lalu ditanya siapa nama mama Nabi Muhammad, siapa nama ayah Nabi Muhammad, dan diam kada kenal. Kalau kita mengaku cinta dengan Nabi Muhammad, maka pelajari dengan sirah-sirahnya. Hadir di majelis ilmu yang mana mungkin di sana dibacakan cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baru dikatakan orang bersama orang yang dicintainya tadi. Itu mahabbah ikhtiyariyah. Dan yang kedua mahabbah kahriyah. Mahabbah kahriyah itu mahabbah yang tanpa diusai sudah Allah tanamkan cinta di hati kita. Seperti apa? Seperti cinta orang tuanya kepada anak-anaknya, seperti cinta orang tua kepada cucu-cucunya. Itu dikatakan mahabbah kahriyah. Lalu ulun bertanya, Bu, banyaknya saya sedikitnya menjawab, guringan nggak sudah? Nah, kami dari Borobot aja masih semangat ya Bet ya. Nah, bubur di sini. Bu, ulun batakon, paham nggak batakon? Bertanya, cinta kada pian anak pian? Cinta kada lawan cucu pian? Padahal itu kada pian usahi, kada pian ikhtiari, tetapi Allah tanamkan kecintaan itu pada hati kita masing-masing. Seperti anak cinta kepada kedua orang tuanya, itu namanya mahabbah kahriyah. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, kada mau berjalan menuntut ilmu, itu cintanya bohong. Artinya pengakuan cinta tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Boleh jadi cintanya bertepuk sebelah tangan. Lalu di dalam kitab Ni'matul Kubra, kalau kadang filak di sana diceritakan atau dibacakan, ada tertulis yang berbunyi ala qadaril ma'rifati yakunul hubbu wa ala qadril hubbi yakunul qurbu. Sekedar kenal, sekedar itulah nilai kecintaan, dan sekedar itulah kedekatan seseorang dengan sesuatu. Padahal di awal tadi, ya kan, tidak sempurna keimanan manusia kalau
Nabi Muhammad. Apa artinya? Tidak sempurna keimanan seseorang apabila anak dan keluarga lebih dia cintai daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tutupan kah sudah? Hah? Tumat lagi lah. Ini guru ngantuk sudah guru ya. Ustaz Muhammad Rizwan ngantuk sudah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, belum ketinggalan tadi yang sama-sama ya, dan mukadimah hanya belum ceramahnya lagi. Yang sama-sama khususnya ulun hormati seluruh panitia yang mana jadi terlaksananya acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sia-sia, jerih payah pian, baik itu menyumbang apa, baik itu mengangkat apa, baik itu memasang bendera, apapun yang ada hubungan dengan Nabi Muhammad, semuanya pasti diberikan keberkahan. Jadi semuanya kada sia-sia pian. Boleh jadi yang mana daripada panitia yang banyak ada satu orang memasang bendera satu aja di ujung sana mana, ya kan? Di ujung sana memasang bendera, boleh jadi itu menjadi penolong untuk pian, boleh jadi, ya kan? Yang mana nasi kotak ini masing-masing bawa gak? Atau dari sini berataan? Nah misalkan dari rumah masing-masing, misalkan boleh jadi itu pun bisa menolong daripada pian di akhirat nanti, boleh jadi. Pokoknya apa saja yang ada hubungan dengan Nabi Muhammad, semuanya pasti dapat keberkahan. Jamaah ibu-ibu dan bapak-bapak yang semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun cinta, cinta di sini ada syaratnya. Kada yang cinta aja, ada caranya dan ada syaratnya. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sidqul mahabbati fi salasi khisalin. Cinta yang sebenarnya itu ada 3 tandanya. Nah, ada 3 tandanya. Adakah salah satu itu ada di dalam diri kita atau tidak? Daripada yang 3 itu, yang pertama ayyaftara kalama habibi ala kalam ghairihi. Itu yang pertama, bahwa ia memilih apa kata kekasihnya daripada kata-kata orang lain. Nah, itu apabila kita mengaku cinta dengan Nabi, kata Nabi apa dalam hadisnya, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang cinta kepada aku, barang siapa yang menghidupkan akan sunnah-sunnahku, maka ia cinta kepada aku. Barang siapa cinta kepada aku, ma'ifil jannah, bersama aku di dalam surga. Lalu pertanyaan di dalam diri kita masing-masing, sudahkah sunnah Nabi kita hidupkan? Baik itu di dalam rumah tangga kita, baik itu dalam kehidupan kita, baik itu dalam ibadah kita, sudahkah sunnah kita hidupkan? Sudah apa belum? Alhamdulillah. Sunnah yang ada di dalam diri kita atau yang di dalam rumah tangga kita, masuk ke dalam rumah, hendak masuk mengucapkan salam kah? Ada? Oh, mengucapkan salam. Alhamdulillah. Nah ini kada tahu, kada berharap orangnya ada di dalam rumah, kada bersalam, kada langsung masuk ngeluyur, orang Banjar tuh ngeluyur masuk. Apalagi bertamu, hati-hati guru lah. Ada adab-adab kita bertamu tuh kada kawan langsung melihat lawang berbuka langsung masuk ngeluyur, kada kawan. Timbul orang pelantin hanyar kayak bagian. Kada kawan kita bertamu misalkan. Jadi ada adabnya. Mengucapkan salam itu sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Lalu kita memakai sandal, sudahkah i'tibar kepada Nabi Muhammad? Katanya cinta dengan Nabi Muhammad. I'tibarnya apa? Memakai dahulu sebelah kanan, memakai sandal. Orang yang selalu muqabah i'tibar kepada Nabi itu diganjar oleh Allah suatu ibadah. Arti ibadah ini pasti dinilai
pahala. Dan di dalam rumah tangga kita lagi masuk kamar mandi atau WC, sudahkah mutaba'ah kepada Nabi? Kalau belum, mulai malam ini ayo kita sama-sama mutaba'ah kepada Nabi. Masuk batis kak. Nah, anda berarti ada bujurnya. Masuk sebelah. Bujur aja alhamdulillah. Keluar. Ada tahu didustai, tahunya alhamdulillah. Menampakkan sini sunnah Nabi itu sudah diamal. Lalu lagi bagian atau lelakian menutup kepala ada di dalam WC atau di dalam jamban. Nah, belum lagi mudah-mudahan malam ini babinian kah pakai kerudung, lelakian pakai penutup kepala. Itu sunnah ya Allah kita. Nah, alhamdulillah. Apalagi nih yang paling penting lah, mudah-mudahan kau tak amalkan. Ulun senantiasa apabila di majelis pasti siwak nina ulun utamakan. Nih siwak nih, lelakian babinian. Sudahkah kita memakai siwak khususnya di dalam sembahyang? Sudah apa belum? Belum lagi bro. Belum lagi. Padahal modalnya berapa lah? Berapa? 10.000 aja. Fadilahnya banyak benar. Di dalam fadilah itu salah satunya bisa mudah tatkala kita sakaratul maut itu mengucap la ilaha illallah. Itu salah satu daripada yang banyak. Dan bacaan pun fasih apabila kita bersiwaknya. Dan apalagi kata Nabi, seandainya tidak membaratkan akan umatku, niscaya siwak ini setiap kali mau sholat wajib hukumnya. Seandainya tidak memberatkan terhadap umatku. Tapi Nabi ini tahu oleh umat sidin. Umat Nabi Muhammad ini mulai dibanding umat terdahulu itu berbeda jauh. Dari postur tubuhnya berbeda, dari usia pun berbeda. Dari kita ambil contoh umat Nabi Nuh alaihissalam, umurnya sampai 950 tahun. Ya Bu, 950 tahun. Itu umat Nabi Nuh. Dan umat Nabi Muhammad ini ada panjang umurnya, berkisar antara 60 70. Umur umat Nabi Muhammad berkisar antara 60 70. Tetapi Bu, apabila kita ini bisa memanfaatkan daripada keberkahan umur kita, bisa mengalahkan daripada umat-umat terdahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan orang bersiwak ini sembahyang tanpa siwak, ibaratnya orang yang bersiwak ini 70 kali dibanding dengan orang yang kada bersiwak. Nih, kalau kita bisa memanfaatkan umur kita nih, umat Nabi Muhammad ini sedikit beramal, tetapi Allah ganjar banyak pahalanya. Bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad. Apalagi umur umat Nabi Muhammad ini berkisar antara 60-70. Hikmahnya apa? Yang pertama, apabila kita meninggal, kita ini umat akhir zaman, di dalam kubur atau di dalam barzakh itu kada lawas, ya kah? Adalah lawas itu seandainya pian menjadi umat Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang berapa ribu tahun sudah di dalam tanah, ya kan? Itu hikmahnya. Dan yang kedua hikmahnya apa lagi? Mendekati hari kiamat pun sedikit daripada umat terdahulu. Dan kelebihan daripada umat Nabi Muhammad lagi, yang umurnya pendek, awaknya halus-halus, tetapi paham ya, halus-halus lah, kecil-kecil kita umat Nabi Muhammad ini, kecil-kecil. Di dalam kitab ini ada Nurul Mubin ini khusus daripada kelebihan daripada umat Nabi Muhammad nih Bu. Kalau berpakaian ada banyak memakai kain. Nih khusus umat Nabi Muhammad ini halus orangnya, ya kan? Kalau makan pun kada banyak. Kenapa semua parut kita berapa ganalnya, itulah makanan. Biar sebanyak-banyaknya kada kalau banyak juga. Nah tadi walaupun misalkan kita meninggal di alam barzakh ada lawas. Dan beribadah umat Nabi Muhammad bisa mengalahkan umat terdahulu. Jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang semuanya insya Allah dimuliakan Allah. Lanjutkah? Hampihan enggak? Ini belum menceritakan kelahiran Nabi, belum lagi. Tahu subuh, nyaman bocah tak subuh lah. Ibu udah kesian kada kabar sawas sidin.
Ya kan? Yang penting sedikit lah ya lah, saya ada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu yang pertama tadi, tanda cinta itu ada 3 tandanya. Dan yang kedua, wa yakhtara mujalasata habibi ala mujalasati ghairihi. Ia memilih sekedudukan dengan kekasihnya daripada orang lain. Sekedudukan dengan Nabi Muhammad maksudnya kayak ini, apa yang disukai dengan Nabi Muhammad, apa yang digemari Nabi Muhammad, maka ia ikut dengan kegemaran Nabi Muhammad. Seperti menuntut ilmu itu suruhan daripada Allah dan suruhan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wajib hukumnya. Nah, jadi tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dari rumah menuju ke dalam masjid, di dalam masjid itu ada menemukan 2 majelis. Yang pertama majelis ilmu dan yang kedua majelis ibadah. Majelis ilmu ini yaitu membicarakan tentang haram halal, tentang apa? Dan yang kedua majelis ibadah yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu para sahabat bertanya, antara 2 majelis ini ya Rasulullah, mana yang engkau cinta, mana yang engkau suka? Lalu kata Nabi Muhammad, dua-duanya aku suka, tetapi hatiku lebih cenderung kepada majelis ilmu. Kenapa? Al-imam apa? Artinya semua ibadah itu tanpa ilmu maka kada diterima. Khususnya dalam beribadah tidak. Al-ilmu imamul ibadah. Ilmu itu adalah imam daripada ibadah. Harus mempunyai ilmu. Acara seperti ini banyak, alhamdulillah. Kenapa? Karena cinta kepada nabinya, ya kan? Tetapi tatkala acara pembahasan masalah ilmu, baik itu perempuan seperti haid nifas, seperti haram dan halal, mungkin kada sebanyak ini hadir. Padahal Nabi itu diturunkan ke dunia ini, artinya ke muka bumi ini untuk pengajar, Sidin. Jadi jangan menjadi orang jahil kita ini. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita sehingga kita gemar di dalam menuntut ilmu agama. Kalau ada hadir di majelis ilmu agama, mudah-mudahan banyak ke ini juga orangnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, wa yakhtara ridha habibi ala ridha ghairihi. Memilih kesenangan kekasihnya daripada kesenangan orang lain. Apa yang disenangi dengan hati apa? Yang disenangi hati Nabi Muhammad, apa yang disenangi beliau. Lalu kita sebagai umatnya mengikuti apa yang disenangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat ulun perkataan Abah Haji atau Guru Zuhdiano di Banjarmasin. Jadi satu aja kesenangan Nabi Muhammad itu, satu aja Pak ayah. Nabi Muhammad itu senang benar umatnya. Apa jadi? Satu orang pun jangan ada umatnya di dalam neraka. Usahakan kayak apa caranya. Seperti babinian, misalkan apa-apa yang diharamkan Allah terhadap pian. Seperti menutup aurat. Kemana-mana jangan membuka aurat, ditutup aurat. Itu kesenangan Nabi Muhammad. Apalagi misalkan berminyak harum, jangan tapi berminyak harum. Nang melewati daripada yang dikhususkan untuk babinian. Nah ini babinian lah, banyak harum, Casablanca dipakai, syahwat lelakai naik ya. Apa hukumnya haram juga. Itu kesenangan Nabi Muhammad. Ya kan? Apa-apa yang diharamkan artinya untuk babinian, maka kalau kita mengerjakan itu senangnya Nabi Muhammad. Sidin tadi, satu orang pun kalau bisa jangan ada di dalam neraka umat Nabi Muhammad. Itu senang Nabi Muhammad sudah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jemaah bapak-bapak, ibu-ibu yang semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 tadi tandanya, tanda cinta. Dan di antara tujuan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Tujuannya yang pertama sebagai ungkapan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada cinta kita kepada Nabi Muhammad, jangankan untuk membantu, jangankan untuk hadir, mungkin membantu dikit kada. Kalau ada cinta, tertanam cinta kepada Nabi Muhammad. Ulun yakin semua yang ada di desa ini cinta kepada Nabi Muhammad. Amin. Jadi aman. Dan yang kedua, apa tujuan kita memperingati Maulid Nabi Muhammad ini? Yaitu untuk belajar, menteladani dan mengetahui bagaimana kehidupan Nabi Muhammad. Yang kedua itu. Jadi hadir di majelis seperti ini supaya tahu kayak apa akhlak Nabi Muhammad, kayak apa. Nah, kita tahu dapat kita amalkan. Dan yang ketiga, untuk mengundang rahmatnya Allah. Jadi acara seperti ini, apalagi di sana diceritakan tentang kehidupan Nabi Muhammad, insya Allah rahmatnya datang atau turun. Jangankan menceritakan kisah Nabi Muhammad, para wali Allah aja diceritakan turun di dalam kitab Manaqib Syekh Saman Al-Madani. Gurulah, orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya diberikan Allah beberapa rahmat bagi orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya. Itu wali Allah. Apalagi yang diceritakan ini sumber daripada rahmat. Semua dari rahmat itu, semua tentang rahmat itu terbit daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, ungkapan rasa syukur kita bernabi Nabi Muhammad. Kita ini bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu adalah Nabi kita. Bersyukur yang mana Nabi Muhammad itu sayang dan cinta kepada umat sidin. Itu yang keempat. Dan yang kelima, menuntut ilmu dan memperbanyak sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Mudah-mudahan Allah kita mengamalkan apa yang belum sampaikan. Jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. 20 menit lagi. Jam 11 kita sampai jam 1 aja boleh deh. Nah, isuk libur juga sekolah malah. Libur lah. Isuk libur lah. Maaf ini libur lah. Jadi di dalam Al-Quran ada dibacakan atau tertulis itu ijkurun ni'matullah. Kita ini disuruh Allah mengingat-ingat akan nikmat Allah. Disuruh kita nih. Lalu ulun bertanya kepada sempian, khususnya beginian nih, nikmat yang paling besar apa bu? Nikmat yang paling besar apa? Banyak cerita. Ada lagi nikmat yang paling besar iman. Ada yang nikmat paling besar apa? Islam. Semuanya nikmatul kubra. Dilahirkan Nabi Muhammad di muka bumi itu adalah nikmat yang paling besar. Seandainya tidak dilahirkan Nabi Muhammad, kenalkah kita dengan Islam? Kenalkah kita dengan iman? Bahkan di hadits qudsi, seandainya tidak ada engkau ya Muhammad, niscaya tidak akan aku ciptakan dunia dan isinya. Apalagi pian-pian nih, apalagi kita ada. Itu berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apabila ada orang bertanya apa nikmat yang paling besar, yaitu lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nikmat yang paling besar sudah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang mana atau sebagaimana yang kita ketahui bahwa kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bertepatan dengan 12 Rabiul Awal yang kita ketahui, dan waktunya terbit daripada fajar. Dan di dalam kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu
ada beberapa perempuan yang sangat berperan di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dari perempuan yang bernama Aminah. Ya kan? Nama Mama Sidin Aminah. Dan kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini dibidangi oleh perempuan yang bernama As-Sifa atau As-Syafa. Ini yang membantu. Dan dibantu seorang perempuan budak yang bernama Suwaibah. Ada berapa sudah perempuannya? Ada 3. Dan dibantu seorang perempuan yang budak tadi bernama Suwaibah, dan lagi disusui oleh seorang perempuan yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Itu nama suku, namanya Halimah As-Sa'diyah. Tapi yang awal daripada menyusu itu lawan Mama Sidin, tapi yang paling lawas dengan Halimah As-Sa'diyah. Itu 4 perempuan itu sangat membantu dan berperan atas lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya 12 Rabiul Awal ini, kenapa Allah tidak memilih 1 Ramadan? Kenapa Allah tidak memilih bulan-bulan lain dan tanggal-tanggal lain? Kenapa? Angka 12 ini mempunyai rahasia dan mempunyai makna. Apabila kita gali, maka tidak akan habis-habisnya. 12 Rabiul Awal. Rabi awal. Rabi itu adalah awal kita daripada makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun angka 12 itu artinya, dan 4 perempuan yang bernama Aminah tadi Mama Sidin dibantu dengan bidan yang bernama As-Sifa atau As-Syafa, dan dibantu budak yang bernama Suwaibah, dan disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. 4 perempuan ini para ulama dan fuqaha mengatakan, orang yang mengadakan maulid Nabi Muhammad, orang yang memperingati lahirnya Nabi Muhammad, maka akan Allah berikan kepada orang tersebut Aminah. Aminah itu artinya aman atau keamanan. Mudah-mudahan berkat kita mengadakan maulid seperti ini, Allah memberikan tempat ini khususnya keamanan daripada bala musibah. Tuh, yang pertama Aminah itu artinya keamanan. Dan yang kedua As-Sifa atau As-Syafa itu adalah kesembuhan daripada segala penyakit. Itu mudah-mudahan berkat kita mengadakan maulid Nabi, yang bisi penyakit, yang punya penyakit, mudah-mudahan mulai malam ini Allah sembuhkan daripada penyakit zahir atau mudah-mudahan penyakit batin kita. Itu orang yang mengadakan memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga Suwaibah itu apa artinya? Kata ulama dan fuqaha, orang arti Suwaibah itu diberikan pahala, bukan pahala ya. Pahala. Jadi orang yang mengadakan maulid Nabi, memperingati maulid Nabi, akan diberikan Allah pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin. Dan yang keempat Sa'diyah itu artinya keberuntungan. Jadi orang yang mengadakan maulid, yang hadir jauh-jauh datang ke sini, insya Allah Allah berikan keberuntungan dunia dan akhirat. Itu 4 nama tadi mengandung makna dan rahasia. Tahu kalau sudah? Tahu lah saudara? Alhamdulillah. Itu nama, belum lagi angka 12 itu belum lagi. Kita kupas malam ini sedikit lagi guru lah. Guru. Sedikit lagi lah. Ambil sedikit lagi. Sedikit lagi. Gue sedikit guru takfur guru. Itu angka 12 belum itu aja 4 perempuan tadi punya makna dan rahasia. Adapun hakikat beliau dilahirkan di waktu fajar. Kan waktu fajar beliau lahir hari Isnin 12 Rabiul Awal, waktu
fajar, yaitu bahwa kelak beliau akan membawa cahaya yang akan menerangi dunia. Dan kita berharap kepada Allah berkat kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak Allah akan memberikan kita semua nur yang akan menerangi hati kita yang selama ini gelap dan berbagai dosa dan kesalahan. Mudah-mudahan berkat kita mengadakan Maulid, Allah terangkan hati kita. Itu hakikat waktu fajar. Adapun hakikat beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, yang mana kelak akan membawa pada ajaran yang lurus, yaitu ajaran agama Islam. Yang nama artinya Islam itu berpokok pada 12 perkara. Islam itu berpokok 12 perkara. Nih angka 12, rahasia 12 nih. 12 perkara. Yang pertama yaitu rukun iman ada berapa? Rukun iman ada. Rukun Islam ada berapa sudah? Rukun ihsan ada? Ada berapa? Belum tahu lagi. Ihsan itu ada 1. Jadi 6 tambah 5 tambah 1 berapa? Itulah makna rahasia 12 Rabiul Awal. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa jiran-jiran kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Berkat kita bermajlis, bersolawat, mudah-mudahan hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul bermajlis bersolawat mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kita meninggal dunia kecuali meninggal kita dalam keadaan husnul khatimah bi ghairi hisab. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan negara tercinta kita Indonesia selalu damai, aman dan tentram. Mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kiranya itu saja yang dapat ulun sampaikan. Apabila ada perkataan ulun, ucapan ulun, wabil khusus kepada guru-guru ulun minta ampun, maaf halal dan ridha. Kepada kepala desa ulun minta ampun, maaf halal dan ridha. Cuma ini yang bisa ulun sampaikan. Kenapa? Yang pertama, ulun dari pagi acara, zuhur acara, asar acara, hari ini acara pulang. Hari ini dari pagi suara ulun habis sudah. Nah itu hanya yang dapat disampaikanlah. Ta'apun halal, maaf dan ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.